Dan berikutnya pemirsa, kali ini juga kita tahu kasus Nikita Mirzani kontra Reza Gladys, Dr. Reza Gladys yang sampai dengan sekarang masih tak kunjung usai juga. Kita tahu bahwa Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dengan dugaan pemerasan pun juga dengan TPPU dengan ancaman hukuman mencapai 20 tahun penjara. Dan kemarin juga ternyata eksepsi dari Nikita Mirzani ini ternyata ditolak oleh majelis hakim. Betul sekali, kita juga tahu bahwa selama ini Nikita Mirzani juga mengatakan bahwa ia tidak pernah gitu ya memberikan atau melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada dirinya juga. Dan dengan adanya eksepsi tersebut, jadi besar kemungkinan juga bahwa semua bukti dan statement yang dilampirkan Nikita Mirzani ini dianggap tidak kuat demi hukum gitu ya, sehingga memang ditolak. Dan kalau kita lihat di setiap persidangan antara Nikita Mirzani kontra Dr. Reza Gladys ini memang selalu dihadiri dari kedua belah pihak, dari kedua kubu ini ada supporter masing-masing. Ya. Pun juga kalau dari Nikita Mirzani ada beberapa selebriti diantaranya Tessa Mariska pun juga Emma Waroka yang selalu memberikan opininya masing-masing. Dan kalau misalnya kita lihat dari kasus ini sendiri memang sepertinya masih akan panjang. Pertanyaan dari kubu Nikita Mirzani, kenapa Dr. Reza Gladys sampai dengan sekarang masih belum hadir juga di persidangan? Barangkali memang belum waktunya. Namun nanti kalau dari pengacara atau juga kuasa hukum Reza Gladys menyatakan jika tiba waktunya hadir Dr. Reza Gladys tentu akan tiba. Namun dari kasus perdata kita juga tahu bahwa ada dua kasus sekaligus dari kasus Nikita Mirzani kontra Dr. Reza Gladys, di mana ada kasus perdata dan juga kasus pidana. Dari kasus perdata tersendiri di mana one prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani pada akhirnya dari Nikita Mirzani sudah mencabut untuk pelaporan atau perdata one prestasi terhadap Dr. Reza Gladys. Betul Dan sekali. selengkapnya kita akan saksikan dalam tayang berikut ini. Dan inilah babak baru kasus pemerasan terhadap Reza Gladys yang menjerat Nikita Mirzani. Duduk sebagai tersangka di ruang sidang, eksepsi atau bantahan Nikita terkait dugaan pemerasan tegas ditolak hakim. Majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah benar tidaknya adanya pencemaran nama baik ataukah adanya kesepakatan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi dari terdakwa telah dinyatakan ditolak. Eksepsi ditolak, Nikita tetap santai. Dirinya tak ciut walau sudah mendekam di penjara. Pun dirinya menilai penolakan itu wajar adanya. Kini Nikita siap untuk hadapi sidang lanjutan dengan agenda saksi dari jaksa penuntut umum. Ini alhamdulillah baik ya, karena kan memang biasanya putusan setelah itu pasti ditolak, 99% pasti ditolak gitu kan, tapi nggak apa-apa, minggu depan kan sudah mulai masuk pokok perkara yang akan datang nanti para saksi-saksi dari jaksa dan saksi juga dari Niki gitu. Nah, ya pokoknya aku mau ngucapin terima kasih untuk ibu-ibu jaksa, bapak hakim juga, Niki juga udah ngikutin semua prosesnya dengan baik semua. Jadi tinggal ditunggu minggu depan. Saksi dari jaksa penuntut umum. Jadi supaya semuanya jelas, tadi dari 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 majelis hakim menyatakan itu sudah masuk pokok perkara. Artinya harus dibuktikan dalam proses persidangan pembuktian. Nikita yakin tak bersalah atas kasus yang menjerat. Tapi mengapa dirinya yang sempat lancarkan serangan dengan buat laporan one prestasi terhadap Reza Gladys malah kini dicabut? Pelan-pelan. Cabut gugatan one prestasi gimana? Mau konsentrasi di pidana. Nikita ingin fokus pada kasus pidana yang menjerat lantaran merasa dirinya sebagai korban atas dugaan pemerasan yang dituduhkan. Pada simpul ini pula, sosok Doktif yang selama ini satu gerbong dengan Nikita mulai dipandang berbeda. Apalagi Nikita sendiri sampai acukan Doktif ketika hadir di ruang sidang untuk support dirinya. Mungkinkah Nikita sudah punya bukti bahwa Doktif yang selama ini terkesan membela dirinya malah telah menjebak dirinya?
Bentar kali Mbak. Belin Mbak ya. Sikap Nikita tak salami Doktif, tak pelak siratkan sinyal kini keduanya tak lagi akur. Apalagi Nikita sendiri ungkap fakta mengejutkan perihal dugaan pemerasan yang ditudingkan, di mana dirinya menilai pihak Reza Gladys sudah merancang rencana untuk menjebak dirinya. Pada simpul ini, mungkinkah Doktif pun ikut terlibat hingga kini dirinya belum juga ditahan, padahal ikut berkonflik dengan Reza Gladys? Pembacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Jadi tidak ada tindak pidana pemerasan karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Seperti itu. Ya. Kalau pihak sana tidak mau, Itu urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Dan tanpa tedeng aling-aling, Nikita Mirzani mengaku dijebak oleh Reza Gladys. Mungkinkah Reza Gladys dan Doktif memang satu gerbong dalam kasus pemerasan yang dituduhkan pada Nikita? Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Perjanjian itu tidak pernah ada ya. Perjanjian tidak pernah ada ya. Yang ada adalah upaya untuk melakukan pemerasan ya, dugaan pemerasan terhadap klien kami. Baik secara elektronik, informasi elektronik dan secara undang-undang TPU seperti itu. Ya, jadi tidak ada perjanjian kerja bersama ya. Jadi yang ada adalah sebagaimana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember. Hanya itu.